Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sesuai salam agama kita masing-masing. Kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, live streaming. Pada hari ini Partai Buruh bersama serikat-serikat buruh yang bergabung di koalisi serikat pekerja dan Partai Buruh yang kita sebut KSPBB mengadakan konferensi pers berkenaan dengan beberapa isu. Yang pertama adalah Partai Buruh menolak pilkada dilakukan melalui DPRD. Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh pada hari ini akan menyampaikan sikap bahwa pemilihan langsung kepala-kepala daerah adalah sebuah keharusan dan perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kepemiluan, yaitu yang disebut dengan azas luber, langsung, umum, dan bebas, rahasia. Oleh karena itu, pemilihan pilkada melalui DPRD adalah pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Buruh tidak menginginkan kembali ke zaman Orde Baru. Kita punya traumatik yang masih mendalam dan luka yang masih menganga terhadap demokrasi yang dibajak oleh segelintir elit melalui DPRD ataupun DPR RI pada waktu itu untuk memilih kepala daerah atau memilih presiden dan wakil presiden. Belum panjang pengalaman kita memilih langsung kepala daerah. Oleh karena itu, Partai Buruh meminta kepada seluruh elit partai politik dan rakyat Indonesia, berilah tetap kesempatan hak rakyat untuk memberikan suaranya secara langsung terhadap pelaksanaan pilkada. Pada hari ini, dalam pembukaan Kongres Partai Buruh yang kelima, sekaligus deklarasi serikat-serikat pekerja yang bergabung dalam koalisi serikat pekerja akan menyampaikan sikap, yaitu menolak pilkada melalui DPR. Yang kedua, karena Partai Buruh didirikan oleh serikat-serikat buruh, ada 79 serikat buruh dan organisasi kerakyatan, termasuk dari petani, pekerja rumah tangga, buruh migran, ojek online, dan organisasi kerakyatan lainnya, 79 elemen. Maka kami akan mendeklarasikan yang kami sebut manifesto perjuangan serikat buruh dan partai buruh dalam pembukaan Kongres kelima Partai Buruh pada hari ini. Seyogyanya kami akan melakukan aksi turun ke jalan, tetapi demi pertimbangan keamanan dan keselamatan karena hujan dan ada banjir di mana-mana, serta menghormati masih terasanya traumatik bencana di Sumatera dan Cilacap, maka aksi kami wujudkan dalam bentuk deklarasi manifesto perjuangan, yaitu mengangkat beberapa isu, antara lain meminta Gubernur DKI Jakarta segera merevisi UMP DKI menjadi 5,89 juta rupiah per bulan. Jakarta kota yang mahal, bahkan lebih mahal dari Moskow, dari Beijing, dari Sydney, dari kota-kota internasional lainnya. Itu bisa dilihat dari pendapatan per kapita penduduk Jakarta, yaitu 21.000 US dollar per tahun, atau kalau kita rupiahkan 343 juta rupiah per tahun. Kalau kita bagi 12 bulan, maka per bulannya pendapatan per kapita penduduk Jakarta adalah 28 juta rupiah. Upah minimum 5,73 juta rupiah, berarti buruh, karyawan, pekerja, kita semua hanya hidup untuk 7 hari. Jadi kita bekerja sebulan, hidupnya untuk 7 hari. Ini nggak adil. Begitu pula survei BPS kan diperkuat. BPS mengatakan survei biaya hidupnya adalah 15 juta per bulan. Atau dengan kata lain, kalau upahnya 5,73 juta rupiah, hidup itu hanya untuk 10 hari. Kerja sebulan,
hidup 10 hari. Kita minta Gubernur DKI menggunakan diskresi, khusus Jakarta, diskresi, karena biaya hidupnya tinggi sekali. PP nomor 49 tahun 2025 tersebut tidak bisa menjawab kebutuhan hidup layak daripada penduduk ataupun buruh pekerja karyawan dari yang bekerja di Jakarta. Dan kita minta upah minimum sektoral provinsinya segera ditetapkan dalam waktu yang tidak lama dengan nilai di atas 5% dari KHR DKI Jakarta. Yang kedua, mendesak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk segera mengembalikan SK revisi tentang UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota, di 19 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, se-Provinsi Jawa Barat. Kita harapkan Kang Deddy menghormati keputusan para bupati dan wali kota di 19 kabupaten kota itu. Dalam PP nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo itu tanda tangan, UMSK nggak boleh diganti, nggak boleh dirubah, nggak boleh dikurangi. UMK boleh sepanjang ada kebutuhan. Nah, mungkin Pak Deddy Mulyadi ini silap. Silakan nanti ditanyakan ke bupati dan wali kota di seluruh kabupaten kota tersebut. Mereka sudah merekomendasikan. Salah satunya adalah kader Partai Buruh. Yang ada paling kiri, Dr. Asep, ini adalah PRT dari Kabupaten Bekasi. Beliau ikut memberikan rekomendasi tentang UMSK. Ada juga Bupati Karawang, ada juga Bupati Majalengka, Bupati Garut, dan bupati-bupati wali kota lainnya yang di 19 kabupaten kota. Kembalikan ke PP, ke aturan PP nomor 49. Itu deklarasi yang kedua. Deklarasi yang ketiga, tadi saya sudah sampaikan, menolak pilkada melalui DPRD. Deklarasi yang keempat isinya adalah meminta DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Karena RUU Ketenagakerjaan perintah dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPSI Adigani, KSPI dan MSPMI itu memerintahkan 2 tahun dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2026. Sekarang tinggal 8 bulan, 9 bulan lagi kira-kira. Naskah akademiknya belum disiapkan karena ini undang-undang baru, bukan revisi. Jadi bukan revisi, salah. Kalau yang menyebut revisi salah. Perintah mahkamah adalah undang-undang yang baru. Naskah akademik belum dibuat, panjanya sudah dibuat di Komisi 9, tapi belum bekerja. Kami sudah mengajukan usulan yang diajukan oleh koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Ada 79 elemen tadi sudah diterima resmi oleh 3 pimpinan DPR, 3 menteri pada waktu itu, dan beberapa anggota komisi dan balik. Sampai hari ini kita belum tahu. Nah, oleh karena itu kita dalam deklarasi ini meminta pemerintah dan DPR. Deklarasi yang lainnya juga kami dalam kesempatan menyampaikan, mengingatkan kembali, kalaulah tidak boleh menagih janji. Jadi saya ulangi, mengingatkan kembali, kalaulah tidak boleh kami menyebutnya menagih janji. Bapak Presiden Prabowo di May Day 2025 yang lalu di Monas, janji-janjinya belum ada satupun yang dia realisasikan kecuali mengangkat Marsinah sebagai pahlawan nasional. Janji yang lainnya belum diberikan kepada buruh. Satu, hapus outsourcing. Hapus outsourcingnya belum dilakukan. Seharusnya dengan RUU Ketenagakerjaan bisa dijawab penghapusan sistem outsourcing itu. Kalau ditanya hapus outsourcing ada PHK? Enggak, kan karyawan kontrak masih boleh. Bahkan 5 tahun kontraknya. Beberapa kali periode pun boleh. Ya, kemudian juga tentang perlindungan terhadap pekerja perempuan, termasuk jurnalis perempuan, cuti haid, cuti hamil harus mendapatkan upah penuh. Cuti panjang setelah bekerja 6 tahun kita harusnya libur 2 bulan. Jadi kita ada setelah 5 tahun kerja 2 bulan libur.
Itu perintah undang-undang, keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, janji lain yang belum terpenuhi adalah kita berharap pemerintah mengambil langkah-langkah terhadap penghentian PHK. Ini juga belum, langkah-langkah yang konkretnya belum. Janji, kalau tadi saya bilang janji Presiden kita mengingatkan kembali dengan segala hormat kepada Bapak Presiden yang kita cintai, yang kita dukung, adalah Satgas PHK. Sampai hari ini Satgas PHK belum. Kebetulan saya yang langsung mengusulkan dalam sarana ekonomi yang dihadiri Pak Presiden Prabowo langsung dalam pertemuan itu. Janji lainnya adalah RUU perampasan aset. Sampai hari ini RUU perampasan aset belum dibahas, baru diobrol-obrolin. Padahal janjinya paling lama 1 tahun perampasan aset ini Pak Presiden akan mengesahkan. Kemudian juga RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. Janjinya itu 3 bulan. Ini udah masuki hampir 7 bulan dari janji, bahkan udah mau ketemu May Day lagi, dikit lagi, hampir setahun berarti. Janji RUU PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga, tidak kunjung disahkan. Sudah hampir 19 tahun tidak disahkan RUU PPRT. Dan juga redesign sistem pemilu. Ya, redesign sistem pemilu yang bersih itu tadi kami nggak setuju pilkada melalui DPRD. Kemudian juga untuk pemilu yang bersih kami minta saksi itu, saksi di TPS, sekalipun partai politik tidak hadir, dia dikirim dengan sistem sirekap, kan bisa kirim ke KPU pusat, kirim juga ke misal 18 partai politik peserta pemilu, sehingga setiap partai politik mengetahui mana suara masing-masing partai politik dapat berapa di setiap TPS. Nggak mungkin curang, nggak mungkin biaya tinggi. Nah, terakhir dalam deklarasi ini juga kita akan mendiskusikan ciri-ciri calon presiden Republik Indonesia sebagai sebuah partai politik, karena presidensial threshold 0%, kami akan sampaikan di dalam pembukaan Kongres Partai Buruh pada hari ini. Dan yang terakhir juga at least by list, kita menginginkan reforma agraria itu dan kedaulatan pangan segera diwujudkan, bukan berhenti di swasembada pangan. Kita berterima kasih, kita bangga swasembada pangan sudah dicanangkan, tapi reforma agraria belum terjadi. Konflik agraria masih di mana-mana. Ya, penyerobotan lahan-lahan petani oleh korporasi masih banyak dilakukan. Kedaulatan pangan tidak hanya berhenti di swasembada pangan, harga beras masih tinggi. Kita minta turunkan harga beras, turunkan harga BBM, baru itu namanya kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Demikian, sini hadir sebelah kanan saya Ketua Majelis Rakyat Partai Buruh, sebelah kiri Sekjen Partai Buruh dari Nuzarni, sebelah kanan Pak Budi Sasono, dan sebelah kiri ini satu-satunya bupati dari Partai Buruh nih, namanya Dr. Asep. Ya, benar-benar kader Partai Buruh murni di Kabupaten Bekasi. Ini akan ada contoh seperti Lula da Silva itu jadi presiden, didahului dengan jadi kemenangan di Sao Paulo. Sao Paulo itu kayak Bekasi. Sao Paulo itu kota industri seperti Bekasi. Jadi kemenangan Partidos dos Trabalhadores de Lula di Sao Paulo membawa satu pemilu kemudian kemenangan Partidos Trabalhadores de Lula jadi presiden Brasil. Kami ingin nanti Bekasi sebagai contoh di bawah Dr. Asep bagaimana banjir bisa dikurangi, gitu dong. Jangan ada banjir di Bekasi, lingkungan harus dikembalikan fungsinya. Pasti ini nyambung dengan Gubernur Jawa Barat, ide lingkungan, ya. Kemudian jalan-jalan yang rusak, infrastruktur, kemudian upah buruhnya layak, tapi industri berkembang. Bekasi ini lebih dari 7.800 perusahaan terbesar seluruh Indonesia, bahkan terbesar se Asia Tenggara. Nah, bupatinya Dr. Asep yang alhamdulillah dari Partai Buruh. Ini kira-kira seperti Sao Paulo-nya Lula di Brasil. Ya, bisa kayak Lula dia jadi presiden
Republik Indonesia tahun 2034. Asep kalau berhasil membangunnya, masih muda, orang muda. Ya, sekitar berapa umur Dokter Asep? 38, muda. 48, tapi jangan korupsi ya dokter ya. Nggak boleh korupsi. Demikian kawan-kawan. Mohon maaf apabila kata-kata ini kurang berkenan. Silakan kalau ada pertanyaan, satu-satu ya. Yang kanan saya dulu, paling kanan. Oke, selamat siang. Bang Iqbal, saya dari CNN pertanyaan. Yang saya tanyakan, sebenarnya Partai Buruh juga terkait UMP akan mengajukan gugatan ke PT UN. Apakah sejauh ini sudah dilakukan? Dan gugatannya apakah DKI saja dan Jawa Barat atau ada daerah lain? PT UN itu mensyaratkan harus mengajukan surat keberatan ke gubernur dulu selama kurun waktu 10 hari. Nah, ini sudah diajukan dari 5 hari yang lalu oleh KSPI. Kalau Partai Buruh dia mendukung karena nggak bisa kan ini urusannya upah ya, serikat buruh. Tapi Partai Buruh akan termasuk yang menjadi penggugatnya yang sifatnya mendukung ya. Nah, setelah 10 hari diperkirakan sekitar hari Rabu ya, itu baru kita masukin ke PT UN. Jadi kita perkirakan sekitar hari Rabu. PT UN-nya ke Jakarta untuk gubernur DKI dan di Bandung untuk gubernur Jawa Barat. Jadi proses surat keberatannya sudah masuk, draft gugatannya sudah siap. Begitu gubernur sudah batas 10 hari tidak menjawab, maka kami masuk ke PT UN. Kira-kira Rabu atau Kamis diperkirakan. Kan itu prosedur di PT UN. Demikian. Kenapa enggak yang lain? Yang lain kami belum menerima semacam keluhan. Memang ada di Jawa Timur dan Kepulauan Riau, Batam, tapi sedang disiapkan dulu persoalan yang digugatnya itu apa. Kalau memang ditemukan layak untuk kita gugat, tentu kita gugat. Kita tempuh jalur hukum jalan. Nah, aksi setelah kongres jalan lagi. Habis kongres ini akan ada aksi lagi. Tapi saya akan coba bertemu dengan pihak-pihak mungkin inner circle-nya Pak Prabowo lah, ya, dari pihak istana. Biasanya kalau kami bertemu akan lebih mudah untuk mencari solusi. Demikian. Silakan Mbaknya. Sudah terjawab. Oh, sudah dijawab. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Saya ucapkan terima kasih. Hari ini sekaligus adalah pembukaan Kongres Partai Buruh bersamaan dengan deklarasi manifesto perjuangan terhadap upah minimum DKI dan Jawa Barat, kemudian pilkada, demokrasi yang sehat, dan anti korupsi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.